Shalom, senang sekali bertemu dengan kalian semua pada hari ini. Saya, Mr. Joe, akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan topik NKRI sebagai satu kesatuan. Nah, materi ini merupakan materi untuk kelas 8 SMP, yaitu pada bab 6 KD 3.6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, salah satu dari bagian komitmen kebangsaan ini membahas NKRI sebagai satu kesatuan. Adapun KD-nya yakni peserta didik ya agar dapat menjelaskan NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, kita akan memperdalam apa itu NKRI sebagai satu kesatuan. Ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita berbentuk republik. Ya, banyak negara-negara lain tidak harus berbentuk republik. Ada yang berbentuk kerajaan atau berbentuk monarki konstitusional, ya, atau bentuk federasi. Nah, kita mengambil bentuk republik. Dasarnya adalah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi dengan tegas sekali bahwa kita suatu negara dengan bentuk republik. Lalu kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 37 ayat yang kelima, khusus tentang bentuk NKRI ya, tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi ini sudah merupakan komitmen ya, kita tidak akan merubah bentuk negara. Ya, seperti halnya ini kita juga punya komitmen, kita tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa? Karena dengan merubah pembukaan tersebut itu berarti merubah negara. Nah, kita akan lanjutkan apa saja yang meliputi NKRI sebagai satu kesatuan, ya. Nah, yang pertama, NKRI sebagai satu kesatuan di bidang politik. Ya. Pertama, Pancasila. Pancasila menjadi ideologi atau menjadi pandangan hidup bangsa. Apa itu artinya? Artinya bahwa setiap perilaku rakyat Indonesia atau semua perilaku rakyat Indonesia harus sesuai dengan kelima sila dari Pancasila. Ya, kalian lihat, ini lambang negara. Pada bagian tengah ada tameng, terdiri dari 5 sila dari Pancasila. Saya katakan tadi, setiap rakyat Indonesia perilakunya harus sesuai dengan kelima sila dari Pancasila. Misal, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian beribadah, kalian berdoa, itu sudah melaksanakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, memiliki rasa kemanusiaan, menolong orang lain yang sakit, membantu orang lain, itu juga sudah merupakan tindakan yang mewujudkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan jelas sekali bahwa Indonesia yang memiliki keanekaragaman dari sisi budaya, agama, bermacam-macam. Di sini kita bergaul tidak membeda-bedakan. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, berarti kita sudah melaksanakan sila yang ketiga. Lalu kemudian di dalam sila keempat, ya, di mana setiap kehidupan kita
nggak bisa lepas namanya kita bermusyawarah, berkumpul untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, jika kita melakukan musyawarah dengan baik, maka kita pun sudah juga melaksanakan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita belajar bersikap adil, ya. Misalnya kita mengantri, kita datang belakangan. Kita tidak boleh menuntut dilayani terlebih dahulu. Karena kita datang belakangan, maka kita akan dilayani pada urutan yang selanjutnya. Dengan melakukan tindakan ini, maka kita melaksanakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana setiap perilaku rakyat Indonesia sesuai dengan kelima sila dari Pancasila. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara, ya. Pancasila sebagai dasar negara, ya, sebagai dasar negara. Nah, artinya apa? Semua hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat ayat 3, ya. Saya ulang, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara kita berdasarkan pada hukum, ya. Siapa bersalah akan mendapatkan suatu hukuman. Jadi pesan saya, yuk kita berlaku sesuai dengan aturan yang ada, patuhi hukum supaya tidak menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Melawan hukum, melanggar hukum, risikonya kita akan terkena sanksi. Nah, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu hukum berlaku, ya, di mana saja, di semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Lalu selanjutnya masih pada bagian NKRI sebagai satu kesatuan politik. Poin yang kedua yaitu tujuan negara. Sepertinya kalian pasti punya tujuan. Apa tujuan hidupmu? Nah, tentunya kalian sendiri yang bisa menjawab, ya. Nah, tujuan negara sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita juga harus tahu dong apa sih tujuan negara kita. Misalnya kalian bersahabat dengan warga negara asing, lalu kemudian warga negara asing itu bertanya pada kalian, apa sih tujuan negaramu? Tentu kita harus bisa menjawabnya dengan benar, kan? Nah, tujuan negara kita, ya, tujuan negara Indonesia itu tertuang atau tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, tahun 1945 pada alinea yang keempat, ya, pada alinea yang keempat. Nah, tujuan negara ada 4 hal yang tercantum di situ. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Kita tahu saat-saat ini wabah corona begitu merebak, ya, begitu membuat, ya, resah masyarakat. Tetapi pemerintah melakukan suatu tindakan yang baik karena dia berupaya melindungi segenap bangsa, segenap tumpah darah Indonesia supaya terbebas, ya, dari masalah corona ini. Lalu yang kedua, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya, ya, banyak hal nih, diantaranya pemerintah mengadakan program BPJS. Dengan adanya BPJS untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah meringankan beban si penderita supaya tidak bayar mahal, ya, semua sakitnya bisa di cover oleh pemerintah. Nah, supaya apa? Iya, ini mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
dan tentunya masih banyak hal-hal yang lain ya. Nah, kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, pemerintah berupaya untuk kita rakyat Indonesia untuk semakin cerdas. Saya merasakan sendiri, dulu ketika masih sekolah, buku-buku saya harus beli dan itu tidak murah. Tetapi sekarang pemerintah menyediakan buku BSE, ya, buku yang didapatkan secara gratis, buku yang didapatkan tanpa kita harus beli. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, lalu selanjutnya tujuan yang terakhir atau yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan Indonesia bukan hanya untuk intern di dalam negeri saja, tapi juga Indonesia melakukan aksi keluar, ya, mau berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Misalnya, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda pada negara-negara yang sedang bertikai. Ya, baik. Banyak hal lagi contoh-contohnya. Kita akan masuk ke poin berikutnya, ya. Yang kedua, NKRI sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah di bidang ekonomi, ya. Di bidang ekonomi, ekonomi ini sangat penting sekali. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, tahun 1945, pasal 33, ya. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya akan menekankan di ayat 1, 2, dan 3. Oke, yang pertama, perekonomian, ya, disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Tiap negara, tiap provinsi atau tiap daerah pasti menghasilkan, ya, sumber daya alam yang berbeda-beda. Mungkin bisa berupa tambang, bisa berupa hasil bumi, kekayaan hutan, dan sebagainya. Oke, untuk poin yang kedua, di dalam negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, tidak ada monopoli sistem di Indonesia. Ya, semuanya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Listrik digunakan seluruh rakyat Indonesia. Listrik tidak bisa dimonopoli oleh swasta. Hak pemerintah yang menangani hal ini supaya tidak terjadinya tindakan monopoli. Lalu kemudian poin yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya buat siapa? Kemakmuran rakyat. Ya, jadi semua hasil tambang, hasil hutan, kekayaan laut, kekayaan semua yang ada, semuanya digunakan adalah untuk, ya, kemakmuran bangsa Indonesia. Dua hal sudah kita bahas, NKRI sebagai satu kesatuan politik, yang kedua NKRI sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, NKRI sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, kalian lihat di sini Indonesia memiliki banyak keberagaman, ya, ras, suku bangsa, agama, budaya, kesenian, banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan untuk sebagai negara yang memiliki keanekaragaman seperti ini tidak mudah loh. Coba kalau kita bandingkan, ya, negara yang tidak memiliki banyak keanekaragaman, tentu pemerintah akan lebih mudah mengelolanya. Contoh misalnya, negara di bagian Timur Tengah, ya, salah satu negara di Timur Tengah misalnya, ya, katakan negara Iran, ya, wilayahnya daratan,
Enggak sama seperti Indonesia yang wah kepulauan dengan beribu-ribu pulau ya, dan suku bangsa, budaya dan sebagainya. Iran satu daratan, satu budaya, satu agama. Dan tentunya untuk mengatur, mengelola ini lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah. Beda dengan Indonesia, ya. Kita banyak keanekaragaman sehingga tidak mudah untuk mewujudkannya dan tetapi harus diwujudkannya. Nah, kita lihat meskipun ya kekayaan yang beragam ada di Indonesia, ini adalah menjadi kekayaan dan modal bagi bangsa kita. Kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kita berusaha mempertahankan persatuan ini. Tidak mudah. Tantangan selalu muncul, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak pengalaman-pengalaman negara-negara di luar Indonesia banyak mengalami kegagalan dalam mewujudkan persatuan negaranya. Contoh, negara Uni Soviet, negara terbesar, terluas di dunia, ya, tapi hanya tinggal kenangan. Orang hanya mengenang, oh dulu ada negara namanya Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah terpecah-pecah. Berdirilah negara Kazakhstan, Uzbekistan, Latvia, dan sebagainya, banyak sekali, dan negara itu sudah tidak pernah ada lagi nama negara Uni Soviet. Nah, kita jangan sampai terjadi yang demikian. Ya, jangan sampai terjadi ada negara Jawa, negara Sumatera, negara Bali. Wah, jangan. Tapi kita tetap harus mempertahankan persatuan Indonesia. Pasti kalian setuju dengan saya, ya. Baik. Yang keempat. Nah, ini penting sekali. NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ya. Satu kesatuan pertahanan keamanan. Di dalam wawasan Nusantara dikatakan, ya, ancaman satu pulau, ya, ancaman satu pulau, ya, wilayah Indonesia yang luas begini, ancaman satu pulau berarti ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Masalah yang aktual yang lalu terjadi adalah ini Kepulauan Natuna, letaknya sangat jauh sekali, ya. Berada di perairan Laut Cina Selatan, ya, di mana kemarin yang lalu terjadi kapal-kapal asing masuk kawasan ini dan banyak mengambil ikan di perairan laut milik Indonesia. Nah, ancaman, ya. Nah, masalah ini harus diatasi oleh pemerintah, ya, supaya tidak berlarut-larut, ya, di mana permasalahan ini, ya, satu ancaman Kepulauan Natuna bukan masalah bagi wilayah Natuna dan sekitarnya, tapi bagi seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3, bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya pembelaan negara. Ya, jadi siapa saja kita sebagai warga negara, kita memiliki hak, kita memiliki kewajiban, ya, untuk membela negara kita, negara tercinta kita ini. Ya, nah ini poin yang keempat, ya. Jadi 4 hal yang di sini yang kita dalami, yakni adalah NKRI, ya, NKRI sebagai satu kesatuan, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, demikian pengajaran yang Mister sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.